Iron Online. Kami mendapatkan proyek pembuatan tangga putar. Klien kami tinggal di Australia, tepatnya di Melbourne. Dia mau dibuatkan tangga putar dengan gaya bordes minimalis. Konsep dari David kemudian saya buatkan detail engineer drawing sebagai acuan visual dan identifikasi awal tim produksi. Tahap pertama kami buatkan cetakan anak tangga dan landing. Untuk acuan tekuk plat bordes. Untuk membuat cetakan anak tangga, kami biasanya menggunakan strip 6x19 mm untuk satu cetakan anak tangga dan satu cetakan landing. Inilah proses pembuatan cetakannya, dan selanjutnya akan dipotong bordes untuk ditekuk sesuai dengan ukurannya. Sambil menunggu proses pemotongan dan ditekuknya plat bordes, kami melakukan pemotongan pipa untuk dudukan anak tangga dan landing. Setelah dipotong dan dibelah dua, jadilah seperti ini, dan akan ditempatkan untuk posisi anak tangga. Proses selanjutnya adalah memotong plat besi. Dari cetakan, kami ukur kembali sebagai acuan potong agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian, besi kita potong sesuai ukuran. Besi yang sudah kami potong kemudian masuk ke proses tekuk. Kami menggunakan mesin folding agar presisi. Masuk ke tahap pembuatan railing. Kami potong plat strip besi ukuran 6x19 mm untuk frame railing minimalis. Setelah dipotong, kami luruskan plat besi untuk memastikan tidak ada besi yang bengkok. Kemudian, kami satukan kedua plat besi dengan las. Kami buat berbagai macam ukuran karena fungsinya juga akan berbeda. Ada yang akan menempel dari railing 1 ke railing 2 dan ada yang dari railing ke handrail. Plat besi yang sudah tersambung tadi kami lubangi dengan ukuran 8-9 mm. Kami ukur pipa utama untuk acuan langkah tiap anak tangga. Setelah dapat ukurannya, pipa utama kita potong menyesuaikan ukuran tangga yang akan kita buat. Setelah itu, pipa utama kami berdirikan dan ditempatkan pada penyangga di atas. Fungsinya agar pipa utama tidak goyang. Kami ukur kembali dengan water pass untuk memastikan pipa utama sudah berdiri tegak lurus.
Bagian bawah pipa utama kami las sementara supaya pipa kuat berdiri dan tidak bergeser. Kami akan membuat ukuran pada anak tangga untuk membuat sambungan bracket anak tangga ke pipa utama. Ya, sekarang kita memasuki untuk pemotongan bordes agar bisa membentuk tengah lingkaran agar nanti bisa ditempel ke tiang ini. Anak tangga yang sudah diukur, kemudian salah satu bagian sisinya kami potong membentuk setengah lingkaran pipa utama. Anak tangga yang sudah dipotong kami letakkan pada cetakan anak tangga. Tujuannya untuk mempermudah proses setting anak tangga dengan bracket, yang nantinya akan ditempelkan pada pipa utama. Lalu anak tangga mulai kami susun satu persatu. Proses ini untuk menyesuaikan ukuran anak tangga dengan pipa utama. Kami las sementara agar posisinya tidak berubah. Kami akan memotong besi nako ukuran 12 x 12 mm untuk railing tangga putar, lalu kami las. Pembuatan handrail membutuhkan ketelitian yang ekstra. Kami ukur pipa berdiameter 1,5 inci dengan tebal 2 mm, lalu kami potong. Pipa tadi kami tekuk menggunakan mesin bending dan dibantu keterampilan welder. Proses ini lumayan rumit karena bentuk pipa harus sesuai dengan lekukan diameter tangga putar. Setelah semua part terpasang dengan baik dan ukuran sesuai dengan yang ditentukan, kami akan melepas railing dan handrail untuk dilakukan finishing.
Setelah handle dan railing di finishing, kami melakukan pemasangan ulang dengan menggunakan baut yang sudah disiapkan. Satu persatu part yang sudah di finishing kami rakit kembali. Tidak dengan bilas, namun sudah menggunakan baut. Proses las hanya untuk menyesuaikan ukuran dan posisi. Ketika posisi dan ukurannya sudah sesuai, maka kami rakit kembali menggunakan baut. Setelah dilakukan pemasangan kembali, kami melakukan checklist mencakup headroom, ruang bebas anak tangga, dan jarak per anak tangga. Setelah semua terpasang, lalu dilakukan pengecekan pada setiap part. Memastikan kalau semua parts terpasang dengan baik dan ukurannya sudah sesuai ukuran ruang dan acuan regulasi. Kabar baiknya, semua sudah sesuai. Sekarang kita turunkan tangga putarnya, kita lepas semua partnya. Karena pada proses ini, pipa utama akan kita bagi menjadi dua bagian menyesuaikan permintaan pada form order. Kami akan membuat sambungan dari pipa 1 dan pipa 2. Kemudian akan disambung menggunakan kupingan tersembunyi di dalam pipa. Kami pasang plat dasar pada pipa utama sebagai pijakan pipa ketika berdiri dan nantinya akan dibaut ke lantai. Setelah proses checklist, kami melakukan finishing dan memberi kode pada setiap part. Ini proses yang saya suka, proses galvanis. Semua bagian tangga putar akan direndam di cairan kimia. Ada beberapa tahapan dalam proses ini. Proses menghilangkan cat, menghilangkan karat, dan masih banyak lagi. Setelah proses kimia tadi selesai, kita masuk ke tahap pengeringan. Tangga putar dimasukkan ke dalam oven besar untuk mengeringkan sisa-sisa cairan. Setelah kering, tangga putar kami masukkan ke dalam cairan galvanis. Suhunya sangat panas, sekitar 200 sampai 400 derajat Celcius. Galvanis bertujuan mencegah karat dan memperpanjang usia besi. Serta memberikan perlindungan ekstra hingga puluhan tahun. Setelah proses galvanis selesai, kami melakukan finishing untuk merapikan permukaan yang tajam sebelum dilakukan powder coating. Sebelum proses powder coating, produk kami bersihkan dari debu-debu yang menempel, agar proses powder coating mendapatkan hasil maksimal.
Di setiap anak tangga, kami memberikan pasir khusus sebagai anti-slip agar pengguna tidak tergelincir saat menggunakan tangga putar. Saatnya memanggang. Proses open memakan waktu 30-40 menit. Kami menggunakan kompor infrared karena pembakarannya baik dan bagus. Dengan panas mencapai 200 derajat Celcius, dapat mencairkan powder dengan sempurna.